Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Bu Dwi Sugianti di dalam kegiatan belajar IPS kelas 8. Hari ini kita akan membahas tentang pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Marilah anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai kegiatan belajar kita hari ini, kita awali kegiatan kita dengan berdoa, membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan kefahaman. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan nanti setelah kalian mengikuti kegiatan belajar kita, kalian mampu mendeskripsikan ekonomi maritim di Indonesia. Yuk kita belajar bersama. Pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Kita menoleh kepada sejarah kita di masa lampau, yaitu pada abad 5 Masehi. Salah satu kerajaan maritim terbesar di Indonesia adalah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya saat itu menguasai dua laut penting dalam perdagangan Nusantara, yaitu Selat Malaka dan Selat Sunda. Kondisi inilah yang menyebabkan Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat perdagangan, pusat ilmu pengetahuan, dan pusat penyebaran agama saat itu. Setelah kemerdekaan Indonesia, salah satu tonggak penting ekonomi maritim Indonesia terjadi pada tahun 1957. Saat itu dideklarasikan Deklarasi Wawasan Nusantara atau yang dikenal dengan Deklarasi Juanda. Sebelum kita melanjutkan pada pembahasan tentang potensi kemaritiman di Indonesia, kita tahu dulu apakah sama antara ekonomi maritim dengan ekonomi kelautan. Ekonomi maritim atau maritim ekonomi adalah kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan, beserta industri dan jasa terkait. Mari kita lanjutkan kembali, yaitu tentang penjelasan ekonomi kelautan atau marine economy. Adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan laut serta darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Lalu apa kesamaan antara ekonomi kelautan dengan ekonomi maritim? Kedua-duanya adalah sama-sama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Setelah kalian memahami tentang perbedaan dan persamaan antara ekonomi maritim dan ekonomi kelautan, kita lanjutkan kembali, yaitu tentang kekayaan laut Indonesia. Rumput laut dan terumbu karang itu merupakan contoh keindahan bawah laut yang menarik bagi wisatawan. Daerah di Indonesia yang memiliki keindahan bawah laut atau spot yang cukup menarik bagi penyelam tersebar di beberapa wilayah di Indonesia, yaitu ada di Sulawesi Utara yang disebut dengan Taman Laut Bunaken, kemudian di Papua ada Taman Laut Raja Ampat, kemudian di Nusa Tenggara Timur ada Labuan Bajo, kemudian di wilayah Sulawesi Tenggara ada Wakatobi. Itu adalah daerah-daerah yang memiliki keindahan bawah laut yang luar biasa dari wilayah Indonesia. Potensi ekonomi maritim di Indonesia, mari kita perhatikan tabel di samping. Yang pertama, sektor transportasi laut atau pelayaran.
Sebagaimana kita tahu bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, maka sudah barang tentu sektor pelayaran ini merupakan infrastruktur dan juga tulang punggung perekonomian berbangsa dan bernegara. Namun kita tahu bahwa sektor pelayaran ini belum dimanfaatkan secara maksimal karena masih banyak hal yang harus dibenahi dan ditingkatkan kembali, yaitu khususnya pengadaan pelabuhannya, sumber daya manusianya, dan juga pelayanannya. Yang kedua adalah sektor perikanan. Sektor perikanan laut Indonesia juga masih perlu ditingkatkan lagi. Yang ketiga ada sektor pariwisata, yang mana sektor pariwisata ini mempunyai peranan ganda. Yang pertama yaitu menyerap tenaga kerja, yang kedua meningkatkan pendapatan masyarakat, dan yang ketiga adalah mendatangkan wisatawan dari luar negeri yang bisa menjadikan perolehan devisa bagi negara. Demikian tentang potensi ekonomi maritim di Indonesia. Kita lanjutkan kembali yaitu tentang pembangunan di bidang kelautan di Indonesia. Pembangunan di bidang kelautan di Indonesia ini diarahkan pada yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan. Yang kedua adalah peningkatan kesejahteraan pelaku usaha, khususnya nelayan dan budidaya ikan. Yang ketiga adalah terpeliharanya kelestarian lingkungan dan juga sumber daya kelautan. Yang keempat, menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan. Bagaimana strategi dan kebijakan dalam pembangunan ekonomi maritim di Indonesia? Kebangkitan ekonomi kelautan Indonesia ini ditandai dengan adanya perubahan paradigma pembangunan nasional, yang semula pembangunan nasional itu berorientasi kepada pembangunan yang berbasis daratan atau land-based development. Kemudian sekarang berubah pada pembangunan yang berbasis kelautan atau ocean-based development. Demikian pembahasan kita hari ini tentang materi IPS kelas 8 Ekonomi Maritim. Mudah-mudahan kalian semuanya mendapatkan pemahaman. Sampai di sini perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Sampai berjumpa lagi pada kegiatan belajar selanjutnya. Kita akhiri dulu pertemuan kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.